Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Kabarang Agam bersama saya, Prinsesia. Hampir 1 bulan Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah berlalu, namun dampaknya masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Kami sudah merangkum berbagai kegiatan terkait dampak pasca Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Pelaksanaan Operasi Ketupat Singgalang 2024 oleh Polres Agam telah berhasil digelar dengan sukses. Operasi ini merupakan bagian dari upaya pengamanan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dilaksanakan mulai tanggal 4 hingga 16 April 2024, operasi ini melibatkan 500 personel yang terdiri dari unsur TNI Polri, Dishub, BPBD, dan Satpol PP. Mereka ditempatkan di 4 pos pelayanan dan 5 pos pengamanan di sejumlah titik strategis. Melalui wawancara eksklusif dengan Agam TV, Kasat Lantas Polres Agam Ibtu Pivzen Finot SHMH menyampaikan bahwa pasca operasi arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Agam berjalan lancar dan aman. Dapat kami sampaikan kalau kita bandingkan selama operasi dari tahun 2023 dengan 2024 terjadi penurunan laka lantas sebanyak 33%. Dapat kami sampaikan untuk tahun 2023 jumlah laka ada 6 kasus, sedangkan tahun 2024 ini 4 kasus. Jadi terjadi penurunan 33%. Kemudian untuk korban meninggal dunia sama 2 orang. Kemudian luka berat tahun 2023 tidak ada, sementara tahun 2024 sebanyak 3 orang. Baik, pada masyarakat kita evaluasi terkait dengan setelah operasi Ketupat Singgalang 2024. Alhamdulillah selama operasi berjalan dengan aman dan terkendali, walaupun ada beberapa kejadian laka lantas yang terjadi di wilayah hukum Polres Agam. Kemudian pasca operasi untuk arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Agam dalam keadaan aman dan lancar. Bisa kita semua lihat di wilayah kita tidak ada terjadi kepadatan arus, baik itu di lokasi rawan seperti di kilo 44. Kami dari Polres Agam khususnya Satuan Lalu Lintas tetap memberikan himbauan keselamatan kepada masyarakat. Yang pertama, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Kemudian yang kedua, juga kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu tertib berlalu lintas. Silakan ikuti aturan yang sudah ditetapkan, kemudian petunjuk petugas di lapangan, sehingga masyarakat bisa selamat sampai tujuan. Sesuai dengan visi misi pemerintah Kabupaten Agam dalam membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumber daya daerah dan pengembangan pariwisata, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam mencatat sebanyak 7.064 pengunjung datangi objek wisata yang dikelola pemerintah Kabupaten Agam selama libur Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, seperti Lingkai Park, Ambon Tanai, Bandar Mutiara, dan Sajuta Janjang. Dalam wawancara eksklusif, tim Agam TV bersama Kepala Dinas Parpora Kabupaten Agam Dedi Asmar menyebutkan khusus untuk data kunjungan objek wisata yang dikelola oleh pihak swasta terdapat kenaikan sebesar 14,36%. Ia menyebutkan kenaikan tersebut merupakan kolaborasi seluruh pihak hingga terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Agam. Alhamdulillah dibandingkan tahun sebelumnya ini lumayan meningkat. Kami kawan-kawan juga ada pencatatan dari kawan-kawan. Itu pertama perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2024. Itu malah lebaran hari pertama sampai lebaran hari ke-7. Jadi pas lebaran, kalau tahun 2023 sekitaran 79.500-an, kalau alhamdulillah tahun sekarang itu 90.000 lebih malahan. 9.800-an atau 91.000. Salah satu visi misi dari Bapak Bupati bagaimana pengembangan ekonomi berdasarkan pariwisata, termasuk juga bergerak dengan ekonomi lainnya.
Dan alhamdulillah ini mungkin karena berkat kerjasama baik dari pemerintah sampai ke tingkat pemerintah negari, termasuk juga ada semacam masukan dan kajian dari perguruan tinggi dan juga swasta. Kalau sekarang pasti swasta lebih tinggi karena beberapa objek wisata itu kelola swasta, malah terjadi peningkatan tiap tahun dan malah ada yang tumbuh. Di samping itu, dalam tinjauan tim lapangan Agam TV, pengelola Tabek Mandi Sikabu, Nasrul, menyebutkan bahwa libur Lebaran kali ini kenaikan kunjungan mencapai 100% dengan jumlah 2.000 per hari. Persennya ya lumayan lah ya, bisa 100% lebih lah. Salah seorang pengunjung, Mira, yang berasal dari kota Padang Panjang, mengungkapkan Tabek Mandi Sikabu menjadi pilihan rekreasi keluarganya karena sangat diminati untuk anak-anak berenang dan memiliki berbagai macam wahana. Tempatnya baik buat anak-anak kan. Jaga-jaga anak, ada yang dibilang di sama mitnya. Anak-anak kalau kolam yang tempat orang dewasa nggak boleh bawa ke sana kan. Alhamdulillah, jagalah anak-anak di sini. Di samping itu, Ibu Irma, perantau dari Jakarta Timur yang sudah 3 tahun tidak pulang ke Agam, mengungkapkan bahwa sudah banyak perubahan yang terjadi pada sektor pariwisata di Kabupaten Agam. Ada perubahan setiap. Ibu udah 3 tahun tidak pulang. Udah 3 tahun nggak pulang ya Bu ya? Perubahan. Perubahan pariwisata seperti apa Bu? Ya udah itu sih. Udah banyak Udah perubahan. banyak. Pemberitaan populer 2 pekan terakhir pada media online maupun cetak adalah pemberlakuan one way pada mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah di jalur Malalak. Pemberlakuan tersebut berimbas positif pada perekonomian pedagang di sepanjang jalur tersebut. Camat Malalak Zulwardi mengklaim one way telah membuat pengunjung lebih banyak waktu dan kesempatan untuk berhenti dan membeli produk lokal. Terkait one way yang diterapkan oleh pemerintah pada sebelum dan sesudah Lebaran kemarin, sangat positif sekali dampak yang dirasakan oleh masyarakat, terutama sekali oleh masyarakat pelaku UMKM di Kecamatan Malalak. Seperti ada beberapa kedai atau kafe yang sudah terkenal dan dikenal oleh masyarakat luar, seperti Skypia, Kopi Tatungkui, dan Panorama di Ambacang. Itu ada beberapa pelaku usaha kita, pelaku UMKM kita yang berusaha di sana, mengalami omset penjualan 3 kali lipat lebih banyak daripada hari-hari biasa. Selain itu, sistem jalur satu arah juga berdampak positif bagi UMKM di sepanjang jalur tersebut, terutama bagi rumah makan, kedai kopi, rumah ibadah, dan spot-spot wisata. Pemilik kafe Skypia, Abizar Al-Ghifari, menyatakan bahwa pada libur Lebaran lalu, kafe Skypia mengalami lonjakan pengunjung yang sangat signifikan. Untuk omset sendiri meningkat 8-10 kali lipat dibanding hari-hari biasa. Jadi terkait one way yang diberlakukan pemerintah pra dan setelah Lebaran, jadi dampak ekonominya untuk di Malalak itu sangat berdampak ya. Terjadi peningkatan jual beli di masyarakat, termasuk usaha UMKM dan segala macam usaha-usaha yang dibangun di sekitar jalur lalu lintas. Dan itu memberikan dampak ekonomi yang signifikan untuk pedagang dan UMKM yang berada di jalur tersebut. Terima kasih telah menyaksikan Kabarang Agam. Saya Prinsesia beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Tetap terhubung dengan kami untuk mendapatkan berita terkini seputar Kabupaten Agam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.